melakukan sesuatu, dan inilah akhirnya aku bisa membuat air abu. Setelah aku tanya sana sini, yang namanya bikin begini kan nggak bisa sembarangan. Salah-salah nanti jadi racun gimana, ya kan? Dan ini adalah air abu yang aku beli dari Bangka. Kulit durian ini akan kita jemur sampai kering, nanti akan kita proses menjadi air abu. Gimana caranya? Ikuti terus video ini. Kita jemur kulit duriannya sampai benar-benar kering. Sekarang kita mau mengangkatnya. Tahun kemudian. Tapi bohong. Sahabatku, aku lagi mau bikin air abu. Jadi kulit durian ini akan kita bakar, diambil abunya, nanti akan kita masak air abunya. Abunya akan kita masak. Jadi ini kulit duriannya sudah aku jemur beberapa hari, masih belum terlalu kering. Sebagian udah kering, ini akan dibakar sampai jadi abu. Kulit durian ini akan kita bakar sampai habis, sampai menghasilkan abu yang berwarna abu-abu. Setelah itu nanti akan kita saring dan akan kita masak. Emang ada abu berwarna putih dan pink? Setelah sekian lama dibakar, akhirnya kulit durian pun berubah menjadi abu. Abu inilah yang akan kita ambil, yang akan kita gunakan sebagai bahan membuat air abu. Bukan arangnya ya, tapi abunya. Kita aduk-aduk supaya abunya jatuh ke bawah. Yang bagian masih kasar atau masih areng, dia berada di atas. Dan kita akan biarkan hingga terbakar sampai habis. Kita ayak lagi. Selanjutnya abunya ini akan kita basahin dengan air. Tuang airnya dikit-dikit ya, supaya nggak ngebul.
kasar ini tidak kita gunakan ya sahabatku. Ini kita take out aja. Ini aku gunakan 2 liter air. Kita akan masak sampai dia mendidih. Air abunya sudah mendidih. Ini akan kita masak kurang lebih selama 20 menit atau sampai dia sedikit menyusut. Sudah 20 menit kita merebusnya dan ini sudah menyusut. Kita matikan kompor dan akan kita biarkan sampai dia dingin. Selanjutnya kita mau pindahin ke dalam mangkok kaca. Ini nggak boleh lama-lama di panci ya, nanti bakal tembus pancinya karena ini sifatnya asin. Kita akan biarkan sampai dia mengendap, abunya ada di bawah dan air beningnya akan berada di permukaan. Dan seperti inilah penampakan air abu yang sudah diistirahatkan selama 1 malam. Abunya sudah mengendap di bagian bawah, sedangkan air abu yang putih bersih di bagian atasnya. Sekarang kita mau cedok, kita mau ambil air abunya. Jadi ternyata air abu itu tidak berwarna ya sahabatku. Selama ini saya beli air abu itu warnanya kuning. Sepertinya itu dikasih pewarna deh ya supaya menarik. Nah, buktinya nih air abu yang aku masak sendiri seperti air minum biasa. Komen ya sahabatku, apakah cara aku masak air abu ada yang salah? Barangkali perlu ditambahin pewarna atau gimana gitu. Ini bening banget nih, bersih banget, persis seperti air mineral biasa. By the way, setelah aku pindahin ke measuring cup yang satu ini, tampak ada warna kuning-kuning gitu sahabatku. Tapi ini asli bukan air dari air abunya ini yang warna kuning ya. Lebih ke bekas kunyit yang rontok gara-gara terkena air abu. Sepertinya gitu ya. Jadi tadi dia masih bening sebening air aqua. Tahu-tahu setelah ditaruhin air abu malah jadi sedikit kuning nampaknya. Kalau masih di sini nih dia masih bening banget tuh. Tuh ya, nggak ada kuning sama sekali. Jadi selama ini saya kan beli air abu dari Bangka, itu warnanya kuning. Tapi aromanya aroma air abu nih sahabatku. Dan ketika dikena tangan gini berasa banget sih. Kayak tangan kita tuh kena kapur sirih gimana sih. Kayak lendir gitu. Kita mau tuang sisanya lagi. Abunya ke bawah. Ini harus dicedok nih. Taruh sini aja deh. Ini yang sudah kadung terkontaminasi dengan abu ya. Kita endapin di sini aja dulu deh. Nah, biarkan dia mengendap lagi. Setelah 2 tahun lebih aku mau membuat air abu, baru ini terrealisasi dari muka aku yang masih begini sampai jadi begini. Lama banget ya. Jadi orang bilang tuh butuh niat banget untuk melakukan sesuatu. Dan inilah akhirnya aku bisa membuat air abu. Setelah aku tanya sana sini, tanya sana sini. Yang namanya bikin begini kan nggak bisa sembarangan. Salah-salah nanti jadi racun gimana ya kan. Dan ini adalah air abu yang aku beli dari Bangka. Ternyata selama ini aku menyangka air abu itu warnanya kuning kayak gini ya. Setelah aku masak sendiri, aku baru tahu sesungguhnya air abu itu tidak berwarna.
warnanya putih. Berarti air abu ini ada penambahan pewarna makanan mungkin, ya, supaya terlihatnya tuh lebih menarik. Jadi buat kalian di rumah yang mau membuat air abu, cukup menggunakan kulit durian atau dahan pohon rambutan yang dijemur sampai kering lalu dibakar sampai menjadi abu yang putih. Abu ya, bukan arang yang hitam itu. Kemudian digodok selama kurang lebih 30 menit lalu diendapkan sampai abunya beneran mengendap di bawah, dan kita hanya mengambil air abunya saja. Satu botol ini bisa untuk membuat kue kicang lebih dari 5 liter. Dan ini kalau dijual biasanya lumayan harganya, karena prosesnya juga memang harus panas ya. Tapi buat kalian yang ingin menjual air abu, semoga tips ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku mau bikin kicang pakai air abu ini. Nonton ya, nanti aku kasih lihat hasilnya bagus apa enggak.